Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita akan tunggu beberapa peserta lainnya. Mungkin kita akan mulai acaranya di pukul 11 lewat 10 menit dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Terima kasih.
Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar hari ini dengan tema Empowering Your Research with Elsevier Science Direct. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Pradipta Fakar Hakim atau Pradipta Dito yang merupakan Customer Success Manager dari Elsevier. Pada hari ini, dengan sangat senang saya menyapa Bapak Ibu semua yang datang di webinar hari ini, yang diselenggarakan khusus untuk Bapak Ibu anggota dari Konsorsium Indonesia Timur, untuk bisa kembali kami sajikan tentang bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan langganan Elsevier Science Direct untuk Bapak Ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai akademisi untuk melakukan penelitian, untuk melakukan pengajaran, ataupun untuk Bapak Ibu bisa mengupdate ilmu-ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu semua dalami. Webinar kali ini diselenggarakan sebanyak 3 kali, sebanyak 3 opsi dengan materi yang sama, yang kali ini merupakan webinar dengan sesi yang kedua. Kami tujukan khusus kepada Bapak Ibu semua yang berada dalam regional Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Namun Bapak Ibu semua yang juga hadir hari ini, yang dari regional lainnya pun tidak masalah untuk juga ikut bergabung pada sesi kali ini. Kedepannya, kami harapkan sesi seperti ini bisa dilakukan terus-menerus untuk bisa Bapak Ibu terupdate atau Bapak Ibu juga terus-menerus bisa familiar dengan penggunaan Science Direct yang sudah dilanggarkan oleh kampus masing-masing Bapak Ibu semua. Nah, pada webinar hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai mengapa Science Direct bisa berguna atau bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dalam melakukan penelitian. Jadi, saya akan menampilkan beberapa slide. Setelah itu, saya akan lanjutkan dengan demo produk kepada Bapak Ibu semua untuk Bapak Ibu bisa lebih familiar dengan cara penggunaan Science Direct ini. Tuh. Sesi ini juga akan direkam jika Bapak Ibu nantinya ingin melihat kembali. Bapak Ibu juga bisa mengakses kembali terhadap video ini. Bapak Ibu yang ingin memiliki pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa langsung nanti masukkan ke dalam kolom chat untuk pertanyaannya. Dan juga sepertinya, maaf. Bisa juga dengan fitur Q&A kalau Bapak Ibu juga ingin melakukan pertanyaan. Jadi Bapak Ibu bisa ketik during saya melakukan presentasi dan saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua pada akhir sesi. Seperti itu. Jadi dalam waktu 60 menit ke depan, saya harapkan bisa memberikan uh, sharing informasi kepada Bapak Ibu semua tentang Science Direct ini. Dan nanti kita akan lanjutkan dengan demo presentasinya. Saya akan izin Bapak Ibu semua untuk saya melakukan presentasi terlebih dahulu. Saya akan share screen. Baik, jadi saya akan memberikan beberapa gambaran mengapa saat ini uh, memilih langganan jurnal yang tepat itu adalah hal yang memang paling penting bagi kita semua sebagai akademisi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini Bapak Ibu semua, tentunya Bapak Ibu sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai akademisi, itu tentunya akan mengalami berbagai macam tantangan dan juga memiliki berbagai macam keinginan yang perlu dijalankan. Pertama adalah tentunya sebagai peneliti, sebagai akademisi, kita ingin terus-menerus stay up to date terhadap apa perkembangan ilmu, pengetahuan yang kita miliki. Setiap harinya tentu akan ada penelitian baru, setiap harinya tentu akan ada temuan-temuan baru terhadap bidang ilmu yang kita sedang dalami. Lalu juga sebagai peneliti, tentunya kita ingin juga memiliki publikasi. Tentunya bukan hanya sekedar publikasi saja, bukan hanya publikasi yang sekedar ada saja, namun juga kita ingin memiliki publikasi yang berdampak. Publikasi yang berdampak itu berarti adalah publikasi-publikasi yang mungkin memiliki citasi yang memang tinggi, publikasi yang memang bisa berguna bagi berbagai masyarakat, publikasi yang dibaca oleh banyak orang, publikasi yang mungkin dipublikasikan di pada jurnal-jurnal yang memang top tier, jurnal yang memang tingkat tinggi. Tuh. Nah, tentunya juga selama dalam melakukan publikasi, kita juga ingin semakin dikenal oleh banyak orang. Kita juga ingin memiliki penelitian yang mungkin juga bisa lebih banyak orang-orang terlibat gitu. Kita pengen memiliki kolaborasi yang mungkin bukan tidak hanya dalam internal kampus kita saja, tapi juga kalau bisa kita juga bisa memiliki kolaborasi internasional.
Dan juga tentunya sebagai peneliti, kita terkadang juga terkendala atau juga terbentur atau terhalang dengan adanya pendanaan. Gitu. Sehingga sebagai peneliti kita juga ingin memiliki pendanaan yang secure, pendanaan yang terus-menerus ada. Gitu. Pada akhirnya kita sebagai peneliti, sebagai akademisi, sebagai dosen, kita melakukan hal tersebut itu juga selain daripada yang passion kita juga ingin memiliki career management yang baik. Kita ingin pada akhirnya kita terus menerus naik jenjangnya. Yang mungkin kalau saya sebagai dosen, biasanya kita ingin jenjang pandangnya adalah menjadi seorang guru besar atau profesor. Tuh. Ya, memang perlu ditunjang dengan adanya penelitian ini. Lalu juga kita pengen juga nanti pada akhirnya adalah kampus yang kita tempati juga memang semakin lama semakin naik rankingnya dan akreditasinya. Nah, penelitian, ada survei yang memang sudah dilakukan oleh Elsevier itu menunjukkan bahwa saat ini memang terdapat berbagai macam challenge atau berbagai macam tantangan bagi para peneliti. Gitu. Jadi peneliti itu seringkali membutuhkan adanya scientific literature review yang memang sangat membantu gitu. Dimana saat ini pun juga peneliti seringkali itu menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencari konten yang relevan dan juga sebagiannya digunakan untuk membaca artikel-artikel tersebut. Jadi 4 jam seminggu itu digunakan untuk mencari artikelnya, lalu 5 jam seminggu itu dibaca untuk membaca artikel tersebut. Gitu. Dengan banyaknya artikel yang semakin lama semakin banyak, tentunya juga tantangannya adalah bagaimana kita bisa stay relevan pada artikel-artikel yang memang juga berdampak bagi kita semua. Gitu. Nah, kalau dilihat bahwa selama ini pun juga publikasi semakin berkembang, sekarang semakin banyak gitu. Nah, dari 2013 yang 2014 hanya sekitar 2,5 juta artikel per tahun, lalu naik terus menerus sampai 2024 adalah 4 juta per tahun. Jadi semakin lama artikel semakin lama semakin banyak. Jadi ilmu pengetahuan semakin lama semakin tersedia di luaran. Cuman tantangannya tadi seperti itu, seperti Bapak Ibu semua sudah lihat, bahwa tantangannya adalah bagaimana kita bisa menemukan artikel dari seluruh artikel tadi itu, artikel yang memang paling berdampak bagi kita semua, yang bisa kita jadikan sebagai acuan, referensi yang memang paling baik. Nah, sehingga memang ada juga fenomena di mana terdapat adalah fenomena, fenomena information overload gitu. Jadi informasi yang semakin banyak itu tidak selalu dibarengi dengan hasil yang lebih baik gitu. Karena bisa jadi informasi yang sudah ada itu semakin lama semakin mempengaruhi para peneliti untuk melihat mana sebenarnya informasi yang tepat pada yang tidak. Gitu. Sehingga memang jadi time consuming untuk bisa memilih mana output yang memang baik dan mana output yang memang belum begitu baik. Sehingga dalam hal ini, information overload itu memang terjadi, sehingga dibutuhkan adanya konten yang memang paling relevan, terpercaya, dan juga efisien untuk para peneliti itu bisa membacanya. Dengan dibutuhkan adalah akses terhadap literatur yang memang interdisiplin, terpercaya, maupun peer-reviewed, lalu platform yang juga secara cepat dapat memberikan result yang memang relevan, dan juga menghilangkan berbagai macam gangguan, serta platform yang juga diakses oleh berbagai macam peneliti di seluruh dunia. Jadi satu tempat dipakai oleh seluruh orang. Nah, sehingga kami menaruhkan namanya Science Direct. Itu adalah produk dari Elsevier. Mungkin Bapak Ibu cukup mengenal dengan Elsevier. Dan produknya itu adalah untuk mengakses tadi artikel yang paling berkualitas, akses yang nama artikel yang bisa dipercaya itu adalah seperti ditekan adalah namanya Science Direct. Ya, memang kami tujukan khusus untuk bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bisa mendapatkan user experience yang memang paling baik. Jadi Science sendiri itu adalah sebenarnya website yang berdasarkan full text artikel. Jadi Bapak Ibu bisa membaca artikel lengkap dalam Science Direct, di mana dalam artikel tersebut itu bisa membantu Bapak Ibu semua dalam hal pertama adalah bisa mengembangkan foundational knowledge, bisa juga mengeksplor berbagai macam riset, metode dan juga materials, bisa juga mengekspand ekspertis Bapak Ibu semua untuk mengembangkan ide penelitian, me- menginfokan idea-idea baru, dan juga stay up to date. Gitu. Di kami sendiri saat ini ada artikel lebih dari 20 juta artikel dalam website Science ini, di mana kami juga memiliki jurnal lebih dari 3.000 jurnal. Saat ini sudah sampai 3.000 jurnal. Gitu. Dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ada.
konten-konten yang ada dalam Science Direct setidaknya ada tiga yang bisa kalian kelompokkan. Pertama adalah original research article. Itu adalah artikel yang bentuknya adalah penelitian. Gitu. Ini mungkin artikel-artikel yang Bapak Ibu cukup sering untuk temukan dan mungkin penelitian juga sering kali Bapak Ibu akan lakukan. Gitu. Adalah penelitian yang penelitian dari sebuah data kita olah dan jadikan sebuah hasilnya. Gitu. Tujuannya adalah tadi untuk kita bisa stay up to date, untuk kita bisa tahu apa saja perkembangan saat ini. Kemudian juga kalau misalnya kita sebagai peneliti, kita juga ingin mengetahui juga apa hal yang sudah diteliti, apa yang bisa kita ambil dari penelitian sebelumnya, dan kita bisa mengambil apa gapnya. Tuh. Dalam tugas of communication itu adalah komunikasi yang bentuknya lebih pendek. Jadi biasanya adalah perkembangan dari um, penelitian yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi biasanya komunikasinya mungkin lebih 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 pendek dari original source artikel um, dan juga biasanya disebut dengan after paper, preliminary notes maupun juga adalah notes. Tuh. Nanti kan adalah bentuknya itu adalah review papers. Jadi biasanya yang kita sebut dengan systematic literature review ini adalah bentuk review paper ini. Tuh. Jadi biasanya memang sangat membantu kita semua untuk bisa melihat atau uh, rangkuman dari berbagai macam penelitian yang sudah ada seperti itu. Jadi biasanya sangat sangat berguna bagi kita semua sebagai peneliti untuk melihat gambar awalnya um, dalam review paper yang ada dan juga apa namanya bisa dilihat sebagai apa saja yang sudah dilakukan selama ini, betul-betul apa yang sudah dilakukan, topik-topik apa yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa juga melihat gapnya untuk kita nantinya melakukan penelitian di masa akan datang. Sehingga secara grafik dalam Alsa Select Theory itu adalah kami merupakan leading research platform dengan global reach dan juga skill yang memang sangat luas. Jadi Bapak Ibu, saat ini ketika Bapak Ibu nanti memiliki akses Science Direct, itu memang eh, apa namanya sebuah platform yang digunakan secara global. Jadi sebuah platform yang tidak hanya digunakan kepada Bapak Ibu semua di Indonesia Timur, tidak hanya digunakan di Indonesia saja, tapi juga digunakan secara global. Jadi Bapak Ibu di universitas manapun di Indonesia, ataupun juga universitas manapun di global, mau di Amerika, di Kanada, mau di Inggris, mau di Belanda dan segala macam, itu menggunakan platform yang sama. Tuh. Ini berbagai macam apa namanya gambarannya. Jadi kami memiliki monthly visit yang memang lebih 80 juta setiap tahunnya, lebih dari 100 ribu pencarian per harinya, lebih dari 20 juta peneliti secara setiap bulannya. Artikel review perpustakaan adalah 80 artikel dan juga ada 2,4 miliar artikel yang memang dibaca sepanjang tahunnya. Jadi memang ini adalah kumpulan dari tempat yang memang sangat dipakai oleh secara global. Jadi kontennya sendiri memang kontennya terus-menerus expanding, tapi juga mungkin ketika Bapak Ibu tadi melihat, oh kontennya semakin berkembang, semakin banyak. Lalu mungkin jadinya akan ada kekhawatiran adanya pertama adalah kualitas yang mungkin memburuk, kedua adalah juga bagaimana tadi kita bisa memilih konten yang memang tidak overload gitu. Nah, kalau misalnya secara gambar itu Bapak Ibu semua di 2024 kemarin, itu kami menerima submission atau menerima penerimaan pengajuan artikel sebanyak 3.500.000 artikel. Namun kami hanya end up itu mempublikasikan sebanyak 300.000 artikel. Jadi kita 20% saja. Gitu. Ini menunjukkan bahwa kami memang memiliki proses review yang sangat rigid. Jadi meskipun submission semakin banyak, doesn't mean kami akhirnya jadinya mereduce kualitas kami gitu. Jadi kami tetap memiliki preview yang memang terus-menerus semakin baik gitu. Mungkin gambaran juga pada Bapak Ibu semua, saat ini juga artikel-artikel di dalam SS Direct itu memang lebih dari 80% itu adalah Q1 dan Q2 artikel. Itu mungkin Bapak Ibu tahu bahwa memang ada dalam peringkat jurnal Scopus ada 4 tier, Q1, Q2, Q3, Q4, di mana Q1 paling tinggi dan Q4 paling rendah. Nah, Q1, Q2 itu di SS Direct itu 85%. Sedangkan kalau misalnya
Sedangkan kalau misalnya di Q3, Q4 itu memang sangat rendah proporsinya di dalam sastra sendiri itu. Tentunya aplikasinya seperti apa? Aplikasi adalah tadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi ingin mencari artikel, jadi kan tentunya pasti ada tantangan. Mencari artikel itu sangat banyak tempatnya, sangat banyak ragamnya. Nah, kita bagaimana bisa mencari tempat platform yang paling baik? Dengan saya sendiri tadi, dengan kualitas yang seperti itu, Bapak Ibu ketika melakukan pemilihan jurnal, pemilihan artikel di dalam Science Direct, itu akan langsung bisa memiliki confidence level yang tinggi. Karena memang tahu bahwa sebenarnya artikel di Science Direct itu adalah artikel-artikel yang memang memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini pun tercermin dengan berbagai macam shares artikel dan juga shares artikel yang emang paling besar di kami dibandingkan dengan publisher-publisher besar, publisher-publisher ternama lainnya. Dan juga dari sisi dari kualitasnya, emang kami memiliki top tier qualities yang emang paling tinggi di dalam kualitasnya top 10% 30%, top 10 sampai 20% adalah 26%, top 25 sampai 30% adalah di 20%. Itu. Sedangkan yang lebih kecilnya itu hanya di 4% saja. Nah, sehingga dalam sisi tadi untuk menjaga kualitas juga kami selalu terus-menerus menggabungkan berbagai macam hal dari sisi pengawasan perorangan, dari sisi pengawasan, dari sisi implementasi standar prosedur, dari sisi kolaborasi, ditambah dengan teknologi yang memang terus-terus kami kembangkan. Sehingga kami bisa membuat review yang memang terus-terus berkualitas, namun juga cepat dalam waktunya. Itu. Sehingga dalam hal ini, misalnya kami membentuk ada yang namanya Elsevier Research Integrity dan juga Publishing Ethics Centers yang terus-menerus berkembang semenjak 2015. Tujuan adalah untuk melakukan berbagai macam hal, melakukan jurnal audit, investigasi, network audit, dan juga adalah pre-publication screening. Jadi untuk memastikan bahwa jurnal-jurnal yang ada adalah jurnal yang memang terus-menerus berkualitas dan juga kami bisa juga melakukan intervensi uh, untuk bisa apa namanya untuk bisa melihat mana saja jurnal-jurnal yang memang memiliki apa namanya kualitas yang memang semakin memburuk. Dengan dari sisi ini dari gambaran sendiri tadi Bapak Ibu sudah melihat juga semuanya. Dari sisi platformnya pun juga cukup stabil, uptime-nya memang bagus. Dari sisi apa namanya pencarian juga cukup cepat. Ranking satu dari berbagai macam website yang ada. Integrasi yang memang terus-menerus bisa kalian kembangkan dengan berbagai macam hal, seperti dengan Scopus, dengan Reaxys, dengan Clinical Keys, dan segala macam hal. Tuh. Kayak apa juga saat ini juga sudah memiliki AI yang memang di embedded di dalam Science Direct yang memang Bapak Ibu bisa uh, melihat kembali nantinya. Sehingga dari sisi positionnya sendiri untuk SF Direct ini memang tidak hanya bermanfaat terhadap para peneliti saja, terhadap researcher saja, tapi juga eh, kedua kepada librarians, kepada perpustakaan yang biasanya memang menjadi PI dalam melanggang jurnal ini, itu juga bisa memprovide akses yang memang lebih baik kepada para peneliti-penelitinya. Sehingga ini juga bisa menjaga kualitas penelitiannya dan juga akhirnya investasi yang memang dikeluarkan adalah investasi yang memang apa yang tepat karena akhirnya librarian juga bisa aman bahwa sebenarnya ketika memberikan akses ini itu adalah akses yang memang berkualitas kepada penelitinya jadi tidak perlu lagi khawatir terhadap kualitasnya. Pada fakultas dan institutional leader itu juga menjadi hal yang memang menjadi penting karena juga pada akhirnya ketika memang memiliki penelitian itu juga adalah ujungnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan kita di setiap kampus dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan akreditasi dan juga ranking dari setiap kampus tersebut. Sehingga secara overall, Science Direct itu merupakan tempat yang memang paling tepat untuk Bapak Ibu semua. Untuk Bapak Ibu tadi melihat bahwa sebenarnya ada kotas-kotas kita yang memang paling bagus. Sehingga memang bisa juga mempercepat Bapak Ibu semua untuk mencari mana sebenarnya artikel yang memang bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Ketika sudah masuk ke website ini, maka sudah bisa lebih aman bahwa tidak perlu lagi mencari tempat-tempat lainnya lagi. Mungkin segitu Bapak Ibu semua untuk pemaparan tentang mengapa Science Direct bisa menjadi tempat yang tepat bagi Bapak Ibu semua untuk bisa mencari artikel dan bisa membantu Bapak Ibu semua untuk mengembangkan penelitiannya. Karena tentunya ketika melakukan penelitian itu adalah ketika kita punya masukan yang baik, kita punya input yang baik, kita punya referensi yang baik, maka juga pada akhirnya itu akan bisa meningkatkan kita dalam kualitas publikasinya, luarannya. Gitu.
Jadi karena memang ketika sudah mengsitasi atau menyadur hal-hal yang memang tadi baik tadi, tentunya akan lebih mudah untuk bisa diterima pada jurnal-jurnal fakultas tinggi lainnya. Oh. Nah, untuk gambaran untuk Science Direct-nya, saya mungkin akan masuk Bapak Ibu semua kepada fitur-fitur yang ada dalam Science Direct sendiri. Gitu. Saya akan share screen kepada halaman Science Direct-nya. Bapak Ibu yang memang sudah memiliki aksesnya juga bisa langsung ikutan untuk mungkin apa namanya klik-klik bersama dengan saya di dalam Science Direct-nya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah halaman tampilan di Science Direct Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu untuk mengakses halaman ini cukup tinggal klik sciencedirect.com. Tuh. Nah, jadi masuk dalam sciencedirect.com ini Bapak Ibu semua sudah ada dalam konsorsium Indonesia Timur yang sudah dilakukan yang sudah dilakukan oleh masing-masing kampus tersebut. Itu Bapak Ibu sudah memiliki akses terhadap ini. Tuh. Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam halaman ini dan bisa langsung akses dengan menggunakan dua cara. Itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sedang ada di kampus, Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam WiFi kampus, konekkan kepada WiFi kampus, dan akan bisa langsung bisa langsung mengakses Science ini. Tuh. Nah, namun kami juga mengetahui bahwa sebenarnya Bapak Ibu semua saat ini mungkin lebih mobile, mungkin tidak selalu berada di kampus. Mungkin kampus bukan hanya tempat-tempat salah satunya untuk Bapak Ibu mengakses ilmu pengetahuan. Mungkin Bapak Ibu juga akan bisa perlu mengakses mungkin di rumah, ataupun mungkin di kantor, ataupun mungkin ketika Bapak Ibu sedang berpergian di luar dari kampus. Tuh. Oleh karena itu, kami juga menawarkan namanya remote access. Akses remote yang memang bisa diakses di luar daripada kampus itu sendiri. Tuh. Untuk melakukannya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tinggal melakukan dua hal, gitu, dua steps. Pertama adalah Bapak Ibu perlu membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akun, Bapak Ibu tinggal klik di bagian kanan atas, ada yang memang apa namanya icon orang seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja. Kalau misalnya saat ini karena saya sudah membuat akunnya, maka terlihat kan nama-nama saya. Kalau ketika Bapak Ibu belum membuat akunnya, maka tinggal klik saja di sini. Saya adalah my account. Bapak Ibu tinggal klik saja, lalu buat akunnya dengan cara memasukkan nama depan, nama belakang, lalu juga nanti masukkan password yang memang Bapak Ibu ingin em, apa namanya ingin buat, lalu juga terakhir adalah masukkan juga email. Nah, untuk email sendiri ini yang menjadi penting itu adalah masukkan email dengan menggunakan domain kampus Bapak Ibu semua. Jadi jangan menggunakan email domain yang em, apa namanya email domain yang Gmail ataupun Yahoo. Jadi menggunakan email yang memang domain kampus Bapak Ibu semua. Misalnya mungkin Bapak Ibu semua adalah mahasiswa atau tata akademika di Udayana. Jadi masukkan yang pakai udayana@ac.id. Seperti itu. Lalu juga pastikan juga Bapak Ibu semua ketika masuk ke emailnya, email tersebut adalah email yang bisa Bapak Ibu akses. Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah buat accountnya, Bapak Ibu perlu nanti masuk lagi kepada email tersebut. Lalu Bapak Ibu melakukan verifikasi di email tersebut, klik verify linknya, lalu nanti baru akan terbuat akunnya. Gitu. Nah, untuk buat akun ini juga kami selalu sarankan untuk Bapak Ibu semua, baik yang dalam maupun luar kampus. Jadi Bapak Ibu meskipun asli dalam kampus, Bapak Ibu juga kami sarankan untuk terus untuk juga membuat akun Elsevier ini, saya select ini. Karena tujuannya adalah Bapak Ibu, selain daripada tadi untuk mengakses luar kampus, bisa juga digunakan untuk berbagai macam hal lainnya. Misalnya untuk bisa nanti menyimpan hasil pencarian. Lalu juga mungkin nanti bisa juga mendapatkan alert terhadap pencarian tersebut dan segala macam hal lainnya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu sudah buat akunnya untuk bisa mengakses di luar pada kampus. Bapak Ibu tinggal scroll ke bawah dari halaman ini. Di bagian paling bawah ada namanya adalah remote access di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja remote access-nya. Dan nanti akan bisa langsung masuk aja email yang tadi. Lalu sampai continue. Jika sudah sampai continue, nanti akan langsung bisa terverifikasi. Setelah verifikasi akan langsung ada nama.
ketika lihat lagi di sini di halaman depannya akan ada nama Bapak Ibu semua dan juga adalah nama institusi Bapak Ibu semua. Kalau saya karena saat ini menggunakan akun Elsevier, maka tulisan Elsevier. Cuma nantinya ketika Bapak Ibu menggunakan email kampus, akan terdeteksi nama kampus Bapak Ibu masing-masing. Misalnya tadi Udayana, seperti itu. Nah, itu adalah langkah pertama untuk Bapak Ibu bisa mengakses akunnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses dengan dua cara tadi, bisa dengan eh, menggunakan WiFi kampus, jadi bisa mengkonek dengan WiFi kampus dan langsung bisa mengakses. Ataupun kedua adalah tadi bisa mengakses dengan melakukan remote access, di akses di luar kampus. Gitu. Nanti untuk remote sendiri juga yang di bawah ini cukup dilakukan sekali saja Bapak Ibu. Dia cukup dilakukan sekali dan akan langsung terkoneksi em, kapanpun. Jadi nanti ketika di dalam kampus akan langsung terdeteksi pakai namanya IP access. Lalu kalau di luar kampus dideteksi dengan menggunakan namanya remote access. Seperti itu. Lalu nanti sebelum saya masuk ke dalam fitur utama dalam melakukan pencarian, saya juga ingin menunjukkan lebih dahulu ke Bapak Ibu semua bahwa dalam Asavia sendiri, saya ini, itu juga salah satu keunggulannya adalah kalian memiliki interdisciplinary em, apa namanya subjek gitu. Jadi kalau di kami memiliki empat bagian besar yaitu adalah physical science and engineering, life science, health science, dan juga adalah social science and humanities. Di dalam ini pun juga ada breakdown lebih dalamnya. Misalnya physical science tuh ada misalnya computer science, energi, matematik, dan sebagainya lainnya. Life science, misalnya kami memiliki misalnya imunologi, agriculture, dan lain sebagainya. Health science, kalian memiliki misalnya medicine, dentistry, farmakologi, dan lain-lainnya. Kalau social science itu kalian memiliki berbagai macam hal, misalnya art humanities, business management accounting, psikologi, dan hal lain-lainnya. Nah, ini juga bisa membantu Bapak Ibu semua bahwa dengan menggunakan disipliner ilmu yang memang um, dengan menggunakan disiplin ilmu yang memang beragam tadi, maka Bapak Ibu juga akhirnya bisa mengekspan ilmu pengetahuan Bapak Ibu semua. Karena saat ini memang penelitian-penelitian itu semakin lama semakin bergeser dengan interdisipliner ilmu. Misalnya mungkin Bapak Ibu adalah dari Fakultas Kedokteran gitu. Mungkin saat ini penelitian yang murni terhadap kedokteran saya mungkin jadi eh, apa namanya mungkin jadi tantangan gitu. Mungkin saat ini bisa juga dikembangkan dengan misalnya dengan computer science. Kalau kita ngomongin dengan AI atau ngomongin dengan misalnya adalah dengan bisnis manajemen accounting itu juga mungkin juga terjadi. Jadi dengan kasus ini Bapak Ibu semua dari fakultas apapun di sini ilmu apapun, akhirnya bisa juga mengakses berbagai macam disiplin ilmu sehingga memang bisa juga membantu Bapak Ibu semua bisa mengetahui atau mengupdate pengetahuan Bapak Ibu semua di disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Pun juga dengan hal tersebut bisa juga membantu Bapak Ibu semua dalam melakukan penelitian di dalam disiplin ilmu lainnya lagi. Seperti itu. Dalam hal ini pun Bapak Ibu juga bisa akhirnya bisa melihat dengan misalnya dalam hal ini tadi Bapak Ibu misalnya sebelum melakukan pencarian mungkin Bapak Ibu belum tahu mencari apa jadi bisa langsung iseng aja Bapak Ibu untuk masuk dalam halaman ini mungkin bisa langsung baca saja artikel-artikel yang memang populer di dalam bidang ilmu yang Bapak Ibu em, apa namanya senangi kalau Bapak Ibu tekuni artikel yang memang populer which is artikel yang memang paling banyak diperbincangan perbincangkan di sosial media maupun juga adalah artikel yang memang recent di publikasi yang paling baru dalam bidang ilmu tersebut. Gitu. Jadi Bapak Ibu bisa masuk saja ke dalam halaman ini dan bisa langsung iseng saja untuk mencari atau membuka artikel-artikel di masing-masing bidang ilmu. Tuh. Nah, kita akan masuk ke dalam fitur utama pertama, itu adalah melakukan pencarian artikel. Jadi kalau ini adalah kita bisa melakukan pencarian artikel sesuai dengan topik bidang ilmu masing-masing Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu interest. Gitu. Bapak Ibu di paling atas itu ada bagian search bar di sini. Bapak Ibu tinggal ketikkan saja untuk terminologi yang Bapak Ibu ingin masukkan. Terminologi yang dimasukkan adalah terminologi dalam bentuk berbahasa Inggris Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya interest terhadap sustainable finance. Ya, tinggal masuk sustainable finance. Tinggal, nanti bisa langsung tinggal klik search saja. Tuh. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin melakukan pencarian dengan menggunakan atau dengan melakukan hasil yang memang mungkin lebih tajam, yang lebih sempit misalnya, mungkin lebih fokus gitu. Bapak Ibu juga bisa masukkan berbagai macam informasi lainnya, misalnya nama jurnalnya, nama pengarang yang Bapak Ibu tahu, atau misalnya juga bisa dimasukkan berbagai macam hal dengan masukkan informasi tadi, misalnya nama tahun,
volume, dan hal lainnya. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, tidak masalah. Yang paling penting adalah kita masukkan saja untuk terminologi saja atau termnya atau keywordnya aja gitu. Kita lihat di sini akan muncul hasilnya. Kalau lihat sini Bapak Ibu dengan terminologi sustainable finance itu ada 250.000 result. Sangat banyak Bapak Ibu ya untuk resultnya 250.000. Mungkin Bapak Ibu tidak punya waktu untuk membaca semuanya satu persatu. Tuh. Sehingga sebelum masuk ke bagian kanannya, kalian menyarankan Bapak Ibu semua untuk mencoba melihat dulu di bagian kirinya, gitu. Di bagian filter-filternya. Gitu. Filter yang bisa dimainkan oleh Bapak Ibu semua itu adalah pertama adalah tahun. Ya dengan tahunnya itu adalah Bapak Ibu bisa memainkan mana tahun yang memang Bapak Ibu apa namanya Bapak Ibu em, em, apa namanya bisa masukkan gitu. Mohon maaf saya teringat sedikit Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu mungkin memiliki pertanyaan itu Bapak Ibu bisa masuk dalam kolom chat ataupun kolom Q&A. Nah mungkin izin Bapak Ibu semua boleh sambil masukkan juga nama institusi Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin saya bisa juga akhirnya bisa mengetahui apakah Bapak Ibu semua memang sudah memiliki akses atau tidak gitu. Jadi Bapak Ibu ketika memang memiliki pertanyaan izin mungkin Bapak Ibu boleh tambahkan juga Bapak Ibu semua ada dalam univ mana atau institusi mana. Setelah balik ke penjelasannya, jadi bisa bisa mengfilter di bagian tahun. Dan yang kedua adalah bisa juga memfilter di bagian article type. Nah, di dalam tadi dalam SAS Directory kami saat ini memang memiliki dua bagian besar. Itu adalah kami memiliki jurnal dan kami adalah memiliki juga buku. Untuk saat ini langganan Bapak Ibu semua yang dilanggar oleh masing-masing institusi Bapak Ibu semua itu langganan dengan bentuknya adalah jurnal saja. Sehingga artikel yang Bapak Ibu bisa baca di sini itu adalah artikel yang bentuknya adalah bentuk-bentuk artikel jurnal. Misalnya adalah review artikel, artikel, atau misalnya adalah cover abstract. Itu bisa. Tetapi kalau misalnya Tokopedia, book chapter, book review, itu yang belum bisa Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk dalam artikel type-nya yang bentuknya adalah artikel atau review artikel. Lalu bisa juga dimainkan untuk bagian publikasi artikel, itu memang bisa juga dicari kalau misalnya Bapak Ibu sudah tahu di jurnal mana. Nah, mungkin yang penting juga adalah di sebagai subjek area Bapak Ibu semua. Dan terlihat bahwa sebenarnya di dalam sains detektif kami memiliki berbagai macam subjek ilmu, disiplin ilmu. Nah, maka oleh karena itu dengan satu terminologi itu mungkin satu penelitian itu bisa dilihat dengan berbagai macam sudut pandang gitu. Oke, jadi misalnya tadi dari apa namanya sustainable finance itu mungkin akan terdengarnya adalah oh ini adalah disiplin ilmu dari bidang pengetahuan business management accounting. Tuh. Tapi sebenarnya tidak untuk kemungkinan bahwa sebenarnya bisa juga dilihat dari sudut pandang lainnya. Bisa dilihat dari sisi environmental science atau mungkin agriculture science itu juga mungkin saja dilakukan. Oleh karena itu, ketika Bapak Ibu juga memilih untuk satu terminologi, pastikan juga Bapak Ibu bisa memfilter juga untuk bagian subjek areanya, supaya mungkin lebih tajam juga untuk pencarian yang tadi. Dari si bahasa, memang ada beberapa macam bahasa juga yang bisa Bapak Ibu pilih. Namun, memang sebenarnya sebagian besar, 99% artikel kami berbahasa Inggris. Tuh. Nah, karena kami filter di sini, misalnya filter menjadi 2026 untuk tahun terbarunya, lalu artikel. Lalu misalnya adalah satu karyanya saya mungkin pilihnya yang bisa menjadi accounting. Nah, saya akan terlihat bahwa sebenarnya untuk artikel ini itu memang dari topik apa namanya dari topik apa namanya dari topik si um, Cerebral finance tadi ya, karena kita bisa kerucutkan menjadi 1.900 titel saja. Sehingga ini bisa jadi lebih fokus untuk Bapak Ibu semua mungkin melakukan pembacaan artikelnya. Nah, setelah sudah Bapak Ibu makan filternya ya, Bapak Ibu akan bisa milih filter mau artikel yang mana. Misalnya saya pilih mungkin yang nomor 3 nih. Yang nomor 3 itu adalah artikel yang memang saya mau baca lebih lanjut.
Tuh. Bisa Bapak Ibu semua baca sebenarnya, tidak ada masalah. Cuman mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat juga berbagai macam atribut dari si artikel ini. Jadi ada nama dan tipe artikelnya di suatu artikel. Lalu misalnya saya ada nama apa namanya judulnya di sini, ada nama jurnalnya, ada kapan periode dikeluarkannya, dan juga sini ada nama penulisnya gitu. Lalu juga Bapak Ibu juga kalian bisa nanti bisa juga untuk membaca dengan langsung baca di website dan klik saja di link ini di judulnya. Terus Bapak Ibu juga nanti bisa klik dalam untuk PDF. Bapak Ibu juga mungkin bisa juga membaca abstrak terlebih dahulu, grafik abstrak di sini, ekstrak untuk melihat apa ya artikel-artikel apa namanya keyword-keyword yang berhubungan dengan artikel ini, figures kalau ada juga gambar-gambarnya, lalu bisa juga diekspor untuk bisa masuk ke dalam reference manager Bapak Ibu semua. Tuh. Nah, coba kita mungkin coba klik dengan bentuknya adalah yang kita baca terlebih dahulu di website. Jadi kita klik judulnya di sini. Nah, ini akan terlihat untuk kita bisa baca dengan lebih lanjut gitu. Nah, juga hal yang memudahkan adalah di sini ada bentuk outline-nya Bapak Ibu semua. Outline ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bisa membaca sesuai dengan subjek, sesuai dengan section yang Bapak Ibu ingin eh, apa namanya dalami lebih lanjut. Bisa Bapak Ibu hanya ingin tahu bagian metodologi saja gitu. Bagaimana metodologinya, kan langsung bisa masuk ke dalam metodologi ini. Gitu. Dan bisa pengen tahu di bagian resultnya saja gitu, conclusionnya itu bisa juga. Jadi mungkin Bapak Ibu tanpa membaca fullnya bisa langsung masuk ke dalam bagian-bagian yang Bapak Ibu ingin lihat lebih lanjut. Selain itu Bapak Ibu semua juga kalau dilihat sini itu juga hal atribut yang mungkin berguna juga Bapak Ibu semua adalah dengan melihat di sini adalah ada juga bagian pengarangnya gitu. Kalau bagian pengarangnya sini kita klik sini itu akan lebih terlihat lagi. Oh, ternyata pengarang ini ada di mana sebenarnya. Pengarang ini tuh terefleksi dengan siapa. Misalnya berapa H indeksnya, berapa apa isi dokumennya, dia memang dari universitas mana dan segala macam. Tujuannya untuk Bapak Ibu semua untuk tahu sebenarnya siapa profil orang ini. Satu. Kedua adalah kalau misalnya ada penelitian yang mungkin em, tertarik dengan orang ini, bisa baca lebih lanjut dengan penelitian yang sudah pernah dipublish sebelumnya. Karena mungkin berhubungan dengan hal lainnya. Seperti itu. Lalu juga di bagian dan juga menarik di sini adalah di bagian referensi Bapak Ibu semua. Jadi di bagian paling bawah itu Bapak Ibu juga bisa melihat sebenarnya penelitian ini tuh nge-refer kemana penelitian-penelitian sebelumnya tuh apa saja referensinya. Dan kalau misalnya memang juga ada penelitian yang sorry paper yang juga bisa langsung dibaca karena ini adalah paper yang memang diambil dari Science Direct itu bisa juga langsung kita bisa langsung klik ke bagian view PDF-nya untuk bisa langsung melihat dari mana sumber dia mencarinya. Jadi bisa terinterkoneksi. Tuh. Begitupun kalau misalnya Bapak Ibu ketika membaca artikelnya, mungkin ada istilah-istilah yang mungkin Bapak Ibu cukup menarik gitu. Let's say misalnya mungkin blue finance ini gitu. Kita tinggal select saja di sini, lalu kita bisa langsung apa namanya select dan juga bisa langsung search. Nah, kan langsung masuk ke search bar lagi. Jadi dari artikel tadi misalnya sustainable finance itu kan Bapak Ibu kalian bisa mencari lagi artikel-artikel lain di dalam topik-topik yang mungkin atau keyword-keyword yang tadi Bapak Ibu mungkin cukup tertarik. Tuh. Jadi seperti itu untuk melakukan apa namanya pembacaan di website ini bisa Bapak Ibu langsung bisa saja untuk mengakses full terhadap apa namanya artikel-artikel yang ada. Lalu juga Bapak Ibu juga bisa juga kalau misalnya ingin, oh mungkin saya pengen juga baca tidak hanya di website saja, tapi juga mungkin Bapak Ibu simpan dulu terlebih dahulu nih di dalam dokumen di komputer masing-masing. Tuh. Bapak Ibu bisa langsung klik saja view PDF di sini. Nah, akan terlihat artikelnya dalam bentuk PDF. Bisa Ibu tinggal save saja, nanti bisa langsung dalam apa namanya komputer masing-masing. Seperti itu. Pun juga kalau Bapak Ibu tadi misalnya ingin melakukan download dengan mungkin lebih dari satu artikel secara sekaligus. Daripada Bapak Ibu mungkin klik salah satu, mungkin akan cukup capek gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa masuk lagi tadi ke bagian pencarian tadi. Misalnya Bapak Ibu terkait dengan eh, lebih dari satu artikel. Misalnya mungkin Bapak Ibu terkait dengan artikel 3, 4, dan 7 misalnya.
Karena Bapak Ibu lihat di sini sudah menarik. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di bagian kotak putihnya, klik sini saja. Bapak Ibu tinggal klik saja untuk di bagian download artikelnya. Tuh. Lalu kalau Bapak Ibu juga ingin download, mungkin bisa sekaligus dengan lebih banyak, Bapak Ibu tinggal klik saja untuk bagian yang kotak putih sini, bisa langsung klik di bagian kotaknya, lalu download artikelnya. Gitu. Nah, itu adalah tadi untuk melakukan banyak artikelnya. Jadi Bapak Ibu tinggal tinggal explore saja Bapak Ibu semua untuk melakukan pembacaan artikel, melakukan pencarian artikel, terus lakukan saja Bapak Ibu semua untuk dieksplor. Gitu. Nah, itulah fitur utama pertama untuk melakukan pencarian artikel. Nah, mungkin saya akan masuk ke dalam fitur lainnya. Jadi Bapak Ibu kan kalau saya lihat sini mungkin yang tadi bagian paling awal, Bapak Ibu bisa melakukan bisa melakukan bisa melihat berbagai macam bidang ilmu langsung dari si hal utamanya. Jadi Bapak Ibu melakukan pencarian, mungkin belum tahu mau cari apa, bisa iseng-iseng saja untuk masuk ke dalam hal ini. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi udah melakukan pencarian dengan jurnal, Bapak Ibu juga bisa juga melakukan pencarian dengan topik. Gitu. Jadi Bapak Ibu selain daripada tadi bisa mencari dengan apa namanya keyword, Bapak Ibu juga mungkin pengen atau mungkin belum begitu tahu nih apa-apa yang pengen dicari. Bapak Ibu juga bisa melakukan cari inspirasi dengan ketika bagian paling bawah di sini dari skop paling bawah, saya ada bagian browse by topic. Klik saya browse by topik ini. Nah, ini Bapak Ibu akhirnya bisa melihat nih apa saja keyword-keyword atau topik-topik yang ada dalam setiap bidang ilmu. Misalnya saya mungkin tertarik dengan bagian neuroscience. Gitu. Karena neuroscience itu ada bermacam keyword-keywordnya gitu. Misalnya ada let's say akal kuliah atau akar Bose gitu. Nah, itu klik saja ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa tahu nih, oh sebenarnya akal kuliah ini itu apa sih sebenarnya dan apa sebenarnya definisinya. Jadi di sini kita bisa tahu definisi definisi basic terlebih dahulu gitu. Dan juga kita bisa juga tahu ada bermacam definisi sesuai dengan apa namanya definisi yang sudah dimasukkan dalam artikel-artikel yang sudah pernah ada sebelumnya. Kita bisa tahu lebih lanjut di sini. Gitu. Lalu juga dari sebagian selain daripada definisi artikel artikel yang berhubungan dengan hal tersebut, kita bisa juga tahu di sini ada terminologi yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya akal kuliah itu berhubungan dengan misalnya parental loop, behavior dan segala macam. Juga publikasinya. Publikasi ini berhubungan untuk dua hal Bapak Ibu semua. Pertama adalah bisa digunakan untuk tadi untuk tahu kalau misalnya saya mau tahu terhadap artikel ini, itu biasanya masuk dalam judul-judul mana ya. Tuh. Ataupun kedua, kalau Bapak Ibu sudah memiliki uh, artikel, sudah memiliki tulisan dan ingin dipublikasi, dan pengen tahu kalau misalnya saya mau publikasi ini masuk ke dalam jurnal mana ya, nah Bapak Ibu tinggal apa, tulis saja topik-topik Bapak Ibu semua, nah kan bisa masuk ke dalam publikasi mana kira-kira. Gitu. Misalnya Bapak Ibu punya penelitian di bidang akal kuliah tadi, kan bisa publikasi di mungkin di berbagai macam jurnal ini. Juga autorsnya, siapa tuh author yang memang paling banyak menulis di dalam topik ini. Seperti itu sih. Jadi bisa digunakan tadi Bapak Ibu untuk mencari hal yang mungkin Bapak Ibu mungkin sebelumnya belum tahu. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari topik penelitian untuk mencari topik disertasi atau tesis gitu. Mungkin belum tahu nih, mungkin Bapak Ibu memang lagi kuliah jurusan tersebut, tapi belum tahu kira-kira ada topik-topik apa saja ya gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung klik saja di bagian bidang ilmunya dan bisa mengeksplor berbagai macam keyword yang mungkin berhubungan dengan bidang ilmu tersebut. Gitu. Bisa juga digunakan untuk mencari eh, topiknya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah tahu topiknya apa, bisa langsung di search aja. Jadi bisa juga melakukan hal yang sama. Itu juga bisa digunakan untuk tadi misalnya untuk melihat apa tadi definisi definisi awalnya maupun juga mungkin untuk mencari publikasi apa yang memang paling tepat untuk topik Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Jadi memang tadi selain daripada tadi untuk mencari artikel yang menjadi fitur utamanya, kalian juga bisa bisa juga digunakan dengan cara untuk mencari eh, based on topic. Based on misalnya tadi bidang ilmu, kalian juga based on topik yang bisa dimasukkan dalam prospek topik ini. Oke, kita masuk ke dalam fitur terakhir Bapak Ibu semua, itu adalah fitur pencarian jurnal. Jadi kalau Bapak lihat semua di bagian atas itu ada namanya Journal and Books di sini.
Ini digunakan untuk mencari jurnal. Maksudnya apa untuk mencari jurnal? Jadi Bapak Ibu, kalau tadi yang pertama itu adalah Bapak Ibu untuk melakukan pembacaan artikel. Tujuannya adalah bisa tadi untuk mencari referensi, untuk menambah sumber ilmu pengetahuan baru, mencari mencari sumber untuk citasi dan segala macam. Gitu. Cuman tadi sebenarnya kita juga sudah peneliti Bapak Ibu semua. Itu adalah kita juga tujuan adalah kita yang membuat penelitian sendiri. Gitu. Ketika Bapak Ibu sudah punya penelitiannya, setelah Bapak Ibu sudah punya papernya, sudah punya tulisannya, ujungnya adalah kita mau publish di mana nih? Kita mau naruh di tempat mana nih? Gitu. Oleh karena itu, kami juga menyediakan itu adalah pencarian jurnal. Oh, jadi masuk jurnal Nbox tadi, lalu bisa tinggal klik bagian jurnal sini untuk filternya. Nah, dari sisi jurnal ini itu adalah seluruh jurnal yang ada di bawah Elsevier. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu karena ada 5.000 jurnal, Bapak Ibu tinggal pilih juga jurnalnya sama tuh. Pilih juga dengan jurnal sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Misalnya saya bidang keilmuan adalah di bagian Business Management Accounting. Kalau saya ini ada 356 jurnal di bagian Business Management Accounting, tapi kita misalnya pengen lebih dalam lagi. Kita pilih dengan ya, emang hanya subjeknya subjek accounting saja. Kita ada 29 jurnal di bagian accounting. Seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa milih mana nih jurnal-jurnal yang mungkin paling tepat untuk kita bisa masukin. Yang jurnal di bawah Elsevier. Seperti itu. Nah, mungkin salah satu tantangan juga dari Bapak Ibu ketika kita lihat bagian paling awal, itu adalah salah satu tantangan dari kita melakukan penelitian, itu juga mungkin dari sisi pendanaan, dari sisi funding. Tuh. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melakukan penelitian beberapa kali dan sudah melakukan publish, itu mungkin sudah tahu nih bahwa sebenarnya di jurnal biasanya akan ada yang jurnal-jurnal yang akan membebankan biaya namanya biaya EPC, artikel uh, publishing charge. Jadi adalah fee di mana peneliti atau penulis itu diminta untuk melakukan pembayaran. Tuh. Nah, di kami sendiri itu memang kami memiliki 3 tipe jurnal. Tuh. Pertama adalah namanya open access. Kalau open access itu tadi seperti yang nanti saya sebutkan di awal, itu adalah tipe-tipe di mana penelitinya perlu melakukan pembayaran EPC. Tuh. Lalu ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah yang ini Bapak Ibu, subscribe and complementary. Kalau ini itu penelitinya nggak perlu bayar. Karena yang perlu bayar adalah pembacanya. Dengan cara tadi misalnya kita pembacanya dengan melakukan pembelian masing-masing artikel atau dengan dia melanggan dengan si publishing masing-masing. Misalnya dengan Bapak Ibu saat ini misalnya melanggan dengan masuk dalam konsorsium Indonesia Timur, akhirnya masuk dalam langganan saya Direct itu akan bisa membaca artikel secara full. Gitu. Nah, cuma kalian memiliki yang ketiga, yang tengah-tengah, yang hybrid. Namanya adalah yang content open access. Kalau yang ini Bapak Ibu semua, penulis diberikan pilihan mau berbayar atau tidak berbayar. Oh, mungkin pertanyaan lanjutannya adalah ketika memang ada pilihan seperti itu, mungkin ada kekhawatiran. Oh, kalau saya pilih yang nggak bayar, mungkin nanti saya jadinya nggak diproses atau saya jadinya nggak terima nih apa namanya paper saya, gitu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ketika Bapak Ibu nanti pilih jurnal yang bentuknya adalah konten open access, itu Bapak Ibu nanti tetap akan melakukan submission terlebih dahulu. Tetap akan di-review terlebih dahulu sampai ujung, sampai selesai, sampai nanti kayak oh memang sudah layak nih untuk dipublikasi dengan berbagai macam revisinya, dengan berbagai macam komen-komen review dan segala macam sudah diakomodasi, sudah selesai, baru di ujung ketika mau publikasi baru akan ditanya mau berbayar atau tidak. Sehingga keputusan publikasi atau tidak itu tidak dipengaruhi oleh bayar atau enggak. Sehingga Bapak Ibu semua, karena memang di kami bahkan sebagai besar dalam bentuk konten bahasa ini, gitu. Sehingga memang Bapak Ibu semua bisa memilih ketika memang mau melakukan publikasi, bisa memilih dengan tipe jurnal seperti ini. Dan nanti bisa di ujung baru nanti akan tanyakan mau bayar atau enggak. Paling bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua ketika mau melakukan caranya penelitian itu akhirnya bisa juga untuk eh, apa namanya dimanfaatkan. Tuh. Lalu ini tadi list jurnalnya emang berhubungan dengan bidang akuntansi. Mungkin kita pilih salah satu Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita mungkin pilih Advanced in Accounting.
Kita bisa lihat di sini, itu tadi bisa lihat berbagai macam informasinya, dari skornya, impact factornya, dan hal lainnya. Dan juga tentang apa? Yang kita lihat di sini memang di sini publish optionnya bisa dua, open access atau subscription. Itu yang saya bilang. Ini namanya bentuknya adalah concern open access. Jadi bisa pilih mobile apa enggak. Dia juga bisa Bapak Ibu bisa lihat sini bagian ranknya. Bisa lihat juga di beberapa tindakan Bapak Ibu semua ketika memilih satu jurnal itu adalah kira-kira durasi berapa lama ya ketika kita memilih jurnal ini. Kalau saya lihat butuh 100 hari, lebih dari 1 tahun atau hampir 2 tahun untuk akhirnya satu artikel bisa diproses sampai akhirnya publish gitu. Jadi gua kan bisa mempertimbangkan saya mau nggak ya untuk publish di artikel ini atau tidak. Gitu. Tapi juga rank ini itu juga rank rata-rata Bapak Ibu semua. Jadi bisa bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung per artikelnya. Gitu. Nah, sini Bapak Ibu juga bisa melihat di bagian artikelnya ada 4 tab. Itu latest publish, publikasi yang paling baru, top cited, yang paling banyak disitasi, most downloaded, paling banyak download, juga most popular, yang memang paling banyak diperbincangkan di sosial media. Itu. Nah, ini tujuannya untuk apa Bapak Ibu semua? Tujuannya adalah untuk Bapak Ibu tadi dua hal. Pertama adalah kalau Bapak Ibu suka dengan jurnal ini, Bapak Ibu akan bisa bisa untuk membaca artikel-artikel di yang pernah ada dalam jurnal ini. Gitu. Kedua adalah kalau Bapak Ibu akhirnya memilih mau publikasi di jurnal ini, Bapak Ibu akhirnya bisa juga tadi Bapak Ibu bisa melihat artikel-artikel yang sudah pernah dipublish di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pertama, kalau misalnya sudah tahu mau publish di sini, kita akhirnya bisa mencoba apa namanya membandingkan atau bisa juga kira-kira bagaimana kita bisa mematchingkan artikel-artikel yang sudah tulis dengan artikel yang sudah pernah dibuat, gaya bahasa dan segala macam. Tuh. Ataupun kedua, biasanya jurnal akan lebih suka ketika memang kita melakukan citasi terhadap artikel-artikel yang memang sudah pernah dipublikasi di jurnal tersebut juga. Jadi kalau saya Bapak Ibu mungkin sudah suka dengan jurnal ini, Bapak Ibu mungkin bisa lebih banyak baca di artikel-artikel yang sudah di jurnal ini supaya bisa juga disitasi. Seperti itu. Jadi itu juga tips Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan publikasi sendiri. Jadi bisa juga nanti dieksplor fitur-fiturnya di setiap di jurnal ini gitu. Nah, mungkin fitur terakhir Bapak Ibu semua sebelum saya nutup dan masuk ke dalam fitur sebelum saya tutup untuk sales direct ini, itu adalah kalau Bapak Ibu tadi punya jurnal, misalnya kita jurnal accounting, itu mungkin ada jurnal. Nah, mungkin kita akan sulit untuk memilih salah satu atau bagaimana memberikan salah satunya gitu. Nah, kami juga bisa juga memiliki fitur namanya jurnal to compare jurnal. Jadi tinggal masuk saja untuk nama jurnal yang sudah kita mau tuju seperti itu. Misalnya kalau kita mau menuju ke finance newsletter dan juga adalah misalnya finance bisa memilih Bapak Ibu semua. Kita bisa membandingkan, oh dari tiga jurnal ini, itu scope-nya seperti apa sih? Gitu. Lalu juga impact factor-nya seperti apa? Kita akhirnya bisa memilih mana mana memang yang mau kita tuju. Misalnya, oh factor-nya memang paling tinggi bisa di yang paling kanan, finance factor itu kan mungkin kita mau pilih gitu nantinya. Lalu dari sisi speed-nya, ini speed-nya yang paling cepat juga yang finance letter. Nah, kita mau pilih nantinya, dan segala macam. Jadi kita bisa juga memilih atau membandingkan berbagai jurnal secara bersamaan. Untuk akhirnya kita bisa memilih mana yang memang paling kita mau pilih. Seperti itu. Jadi untuk tadi menutup saya select ini, itu sudah bisa digunakan dengan dua fitur utama. Pertama adalah untuk mencari artikel, itu yang utamanya untuk seperti itu. Dengan cara seperti ini, sesuai dengan um, keyword yang Bapak Ibu ingin cari. Pertama. Kedua adalah dengan juga untuk cari jurnal. Tujuannya adalah untuk mencari tempat untuk publikasi Bapak Ibu semua. Dan daripada itu semua, Bapak Ibu juga bisa juga explore website ini dengan tadi explore by subject, ataupun juga explore by topic. Tuh. Nah, itu yang saya direct. Mungkin saya untuk tambahan sedikit sebelum menutup sesi presentasinya. Terus Bapak Ibu semua, sebagai juga bagian dari Bapak Ibu telah berlangganan saya direct, itu Bapak Ibu juga bisa juga memanfaatkan environment lainnya yang memang kami miliki. Pertama adalah Journal Finder. Jadi Bapak Ibu dengar Journal Finder sini. Eh, izin saya tulis sini untuk Bapak Ibu juga bisa akses.
Yaitu adalah sebenarnya website yang memang lebih advance lagi tadi kalau Bapak Ibu um, klik by topik di sini, itu akan bisa juga digunakan untuk tadi kan memilih jurnal. Tetapi Bapak Ibu juga bisa mungkin lebih advance lagi dengan namanya Journal Finders. Ini memang tujuannya adalah memang untuk mencari jurnal. Jadi tujuannya adalah kalau Bapak Ibu sudah punya artikel, ini Bapak Ibu sudah punya abstraknya, itu Bapak Ibu bisa masukkan ke sini. Ataupun kalau belum punya abstraknya bisa nggak masalah juga, bisa juga dengan keywordnya saja. Dan keywordnya misalnya saya digital information. Untuk tahu apa sebenarnya um, jurnal yang memang paling pas dengan topik saya ini sendiri. Gitu. Dengan find jurnal di sini, akhirnya kita bisa mencari mana sebenarnya jurnal yang memang paling tepat terhadap topik kita. Kalau pakai abstrak pasti akan lebih baik lagi karena memang akan lebih tajam lagi. Jadi Bapak Ibu juga bisa juga memanfaatkan hal ini untuk bisa mencari jurnal yang paling tepat untuk Bapak Ibu menentukan mau masuk kemana nih untuk artikelnya. Yang kedua, yang itu ada tambahannya adalah namanya Research Academy di Elsevier. Jadi tentunya Bapak Ibu semua ketika memang kita mau lebih advance dalam penelitian, itu adalah kita juga apa namanya em, apa namanya kita juga tentunya ingin apa namanya terus berkembang dari sisi skills yang kita miliki gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal bisa juga masuk ke sini itu adalah sebenarnya tempat untuk Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya mendapatkan pengetahuan lebih lanjut terhadap bagaimana cara melakukan penelitian gitu. Dalam bentuknya adalah video, tulisan atau juga adalah on demand material gitu. Jadi misalnya kalau tempatnya adalah mulai dari melakukan preparation terhadap research, outline for research, publication process, navigating peer review, maupun juga adalah commenting on research, itu adalah kita bisa melakukan pembelajaran bagaimana caranya. Modulnya pun juga cukup banyak Bapak Ibu, jadi bisa juga untuk diselesaikan, bisa juga untuk dibaca, untuk bagaimana kira kita bisa lebih pede, untuk bagaimana kita bisa juga lebih matang sebagai seorang peneliti. Gitu. Ini juga sudah bisa diakses juga secara komplementari um, sebagai bagian dari langganan Bapak Ibu semua di Science Direct. Seperti itu. Nah, mungkin itu Bapak Ibu semua untuk presentasinya. Semoga juga mungkin bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya akan mungkin mulai untuk menjawab Bapak Ibu semua, menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua di dalam kolom chat ataupun kolom Q&A. Eh, saya izin ini dulu, unshare screen. Oh, mungkin tadi ada, maaf ini Ibu Konstanza atau Bapak Konstanza yang mungkin raise hand. Mungkin ada pertanyaan, mungkin mau diomongkan. Saya fiturnya, silakan Ibu Konstanza. Ada yang mau sampaikan? Silakan di-unmute kalau ada pertanyaan. Jadi kalau tidak ada, mungkin saya coba baca dulu yang lain. Instansi saya telah berlangganan saya direct sehingga saya bisa mengakses berbagai artikel pengakses, namun di beberapa keterangannya ada proses PDF. Apakah artinya langganan saya direct fungsi saya terbatas, kemudian saya juga tidak bisa melakukan penggunaan data Scopus, apakah langganan yang berbeda. Oke, izin nih mungkin Ibu Niluh Wisma Ekayanti. Pertanyaannya adalah apakah untuk saya sendiri, itu memang saat ini kami memberikan langganan full artikel lalu semua untuk yang memang dalam konsorsium Indonesia Timur. Jadi emang langganan ini emang diberikan kepada Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan pembacaan artikel di bidang ilmu apapun, satu, dan juga bentuknya full text artikel. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu hanya kalau misalnya mungkin belum berlangganan hanya bentuk akses saja yang bisa dibaca. Kalau misalnya full text artikel itu memang sudah bisa dibaca secara full gitu. Namun memang ada beberapa keterbatasannya. Pertama adalah tadi bentuk artikelnya. Artikelnya perlu bentuknya jurnal.
Jadi perlu bentuknya ada memang jurnal riset artikel, review artikel, ehm, abstrak itu bisa untuk dibaca. Tapi kalau bentuk yang buku itu memang tidak bisa. Sehingga kalau yang sama buku masih bentuknya adalah purchase. Itu satu. Kedua adalah juga kedua juga adalah apa namanya ketika melakukan berlangganan tadi memang berlangganan hanya untuk artikel-artikel selama 5 tahun ke belakang. Jadi untuk artikel-artikel yang mungkin lebih lama, misalnya artikel-artikel 2002 gitu, memang belum bisa juga untuk diakses. Sehingga akan tulisnya sebagai purchase PDF. Jadi untuk yang saat ini yang bisa dibaca adalah hanya untuk 5 tahun ke belakang. Tentunya kami juga meyakini bahwa kalau misalnya artikel-artikel yang baru, itu mungkin artikel-artikel yang mungkin lebih relevan untuk Bapak Ibu semua. Sehingga yang artikel baru ini memang akan lebih baik untuk Bapak Ibu semua bisa akses. Tuh. Lalu yang kedua adalah tadi untuk Scopus sendiri. Scopus memang sebenarnya adalah scope dari produk kami. Produk Elsevier itu juga adalah kami memiliki Scopus. Tuh. Tapi memang ini merupakan memang langganan berbeda atau produk berbeda. Tuh. Satunya yang dilanggankan oleh Konsorsium Indonesia Timur itu hanya saya saja untuk membaca artikel saja. Terus Scopus memang berbeda. Sehingga memang Scopus sendiri memang belum bisa diakses. Jadi perlu diakses terpisah. Kalau mungkin tadi Bu Niluh Wisma Kayanti mungkin tertarik, mungkin bisa untuk menghubungi pihak kampusnya, administratornya, mungkin kepala keperpustakaan, untuk mungkin bisa nanti berhubungan dengan kami untuk bagaimana nanti apa namanya berlangganan terhadap Scopus ini. Cuman memang Scopus ini adalah produk berbeda, meskipun sama-sama Xavier, tapi produk berbeda yang memang untuk saat ini tidak dilanggankan oleh Konsorsium Indonesia Timur ini. Semoga bisa menjawab Ibu ya. Pak, mohon maaf ini eh, saya kalau saya salah, mohon maaf. Mungkin Pak Raja Willianiza Sari, saya buka Xavier. Oke, oke. Jadi ini adalah masalah tentang akun Bapak Ibu semua ya. Jadi secara akun tadi juga kalau tadi kita sempat lihat itu memang di awal saya menyarankan perlu membuat akun terlebih dahulu. Tuh. Tujuannya adalah kenapa perlu membuat akun itu adalah karena Bapak Ibu akhirnya bisa mengakses akses direct ini dimanapun. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya lagi di kampus itu bisa melakukan wifi kampus. Tapi kalau lagi di luar itu bisa menggunakan si akun dengan menggunakan domain kampus tersebut gitu. Kalau misalnya saat ini sudah punya akun yang Gmail, kami sarankan untuk Bapak Ibu semua membuat lagi akun yang bentuknya adalah domain kampus. Tuh. Tapi tadi kan saya bilang bahwa sebenarnya akun itu juga perlu dipastikan masih bisa diakses emailnya. Kenapa? Karena emang emailnya itu nanti perlu juga untuk bisa apa namanya perlu diverifikasi. Karena Bapak Ibu nanti perlu masuk ke emailnya perlu melakukan verifikasi. Kalau Bapak Ibu saat ini sudah tidak lagi mengakses akun tersebut, maka memang tidak lagi bisa untuk menggunakan akun yang tidak lagi bisa menggunakan yang remote access gitu. Sehingga Bapak Ibu misalkan hanya bisa melakukan akses dengan masuk ke dalam kampus dan menggunakan wifi kampus saja. Tuh. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya akses ke dalam emailnya, maka saya sarankan untuk Bapak Ibu create lagi akun yang baru, bukan yang Gmail dengan akun yang memang apa namanya domain kampus, agar bisa juga nanti kedetek membuat akun, sorry, mengakses dimanapun itu berada. Semoga menjawab ya Bapak Ibu dari Universitas Patipura. Dari ini semoga saya tidak salah dari Pak Imade Sarjana dari Udayana saya tidak menemukan fitur remote akses di akun saya. Saya izin share screen lagi Bapak Ibu ya. Ini bisa dilihat di sini di bagian Science Direct di homepage-nya itu di bagian awalnya kan terlihat awal tampil awalnya. Bapak Ibu tinggal klik saja bagian ke bawah, scroll paling bawah. Ini ada remote akses. Tinggal klik saja. Betul. Nah, cuman pastikan juga tadi Bapak itu adalah perlu juga create akun terlebih dahulu. Jadi perlu create akun terlebih dahulu di sini di bagian atas ini, mohon maaf.
di bagian sini untuk akun terlebih dahulu. Kalau memang belum belum buat akun, nanti saya my account, lalu nanti akan terlihat akunnya dan akan apa namanya bisa di apa namanya bisa di buat akunnya, baru nanti bisa dapat aksesnya. Gitu. Saya menjawab. Saya bukan Xavier menggunakan WiFi eksklusif, tapi kenapa tidak bisa menggunakan fitur paper Scopus ya? Rencana saya mau membuat sistematik literatur review itu. Nah, tadi sebenarnya Pak Dewa itu mungkin tadi saya izin Pak Dewa apa namanya? Mungkin boleh juga menyebutkan institusinya apa, karena saya juga perlu tahu apakah memang institusinya memang sudah terdaftar atau tidak. Gitu. Tapi harusnya kalau misalnya sudah terdaftar, harusnya sudah bisa langsung masuk dalam ini saja sebagai Pak Dewa untuk bisa langsung masuk ke dalam halaman ini. Oke. Pak Eko Wahyudi mohon diperhatikan AI Lip Space untuk brainstorming ide novelty dan keywords apa yang sebaiknya dicari. Ya betul Pak Eko, ini mungkin saya izin juga untuk menginfokan pada Bapak Ibu semua. Jadi mungkin ada tab yang mungkin Bapak Ibu, Bapak Ibu ketika lagi saya demokan atau melihat ada tab namanya Lip Space di sini, gitu. Jadi mungkin saya izin info sedikit saya Bapak Ibu semua. Lip Space adalah sebenarnya fitur terbaru kami, adalah fitur AI yang memang kami buat khusus hanya untuk para peneliti gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sama tadi mungkin tahu berbagai macam AI, Gen AI misalnya kayak ChatGPT, Copilot, Gemini dan segala macam hal lainnya, itu adalah bentuk-bentuk Gen AI yang memang diproduksi dan memang digunakan secara masif. Gitu. Tapi mungkin kita sebagai peneliti itu juga ada concern dengan menggunakan hal tersebut. Memang sangat membantu, tapi mungkin kita juga punya concern apakah memang yang kita diskusikan dari tadi AI tadi itu memang um, kredibel atau enggak ya? Sumbernya dari mana ya? Apakah yang saya bisa menggunakan atau tidak ya dalam dengan saya dan segala macam hal. Oleh karena itu kami akan end up membuat produk terbaru kami namanya Space, yaitu adalah sebenarnya produk AI khusus dirancang untuk para peneliti. Oh. Namun mungkin saya disclaimer terlebih dahulu Bapak Ibu semua. Ini adalah produk tambahan. Jadi produk berbayar tambahan. Sehingga memang produk ini memang belum tersedia untuk Bapak Ibu semua yang memang berlangganan di Konsorsium Indonesia Timur. Jadi untuk Indonesia Timur itu yang konsorsiumnya hanya untuk Science saja. Jadi hanya untuk mencetak artikel saja. Di Space itu memang langganan tambahan. Tuh. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada yang tertarik terhadap produk ini, saya izin Bapak Ibu semua mungkin boleh email ke saya, ataupun Bapak Ibu semua bisa berbicara kepada administrator baru masing-masing, mungkin di sebagai di perpustakaan atau di LPPM, untuk bisa juga mendiskusikan pada kami bahwa mungkin Bapak Ibu semua tertarik dengan produk AI ini. Tuh. Nah, produk AI ini mungkin saya sedikit sedikit itu memang kalian menggunakan hanya dengan data dari Scopus, juga dari Safari saja. Jadi emang kami tidak menggunakan dari data lainnya, misalnya dari Google, dari sosial media, dari artikel-artikel koran itu kami memang kami nggak pakai. Sehingga memang hal ini menjadi lebih tercurated. Karena dari kan saya sendiri yang makanya memiliki peer review yang ketat dan segala macam. Sehingga memang kualitasnya akan pasti akan lebih baik. Tuh. Hal ini bisa digunakan untuk berbagai macam hal Bapak Ibu semua. Misalnya tadi kayak em, dan ini bisa digunakan juga dalam bahasa Indonesia juga Bapak Ibu semua. Misalnya kayak apa dampak dari pemanasan global. Oh, ini mungkin yang udah cukup basic gitu. Kita bisa langsung klik saja dan dia akan nanti creating sendiri apa sebenarnya hasil-hasilnya. Gitu. Ini mungkin kalau Bapak Ibu pernah memakai Gen AI, misalnya ChatGPT atau Gemini, itu sebenarnya mirip sekali dengan hal ini. Tetapi kami desain khusus hanya untuk peneliti karena hasil apa namanya sumber-sumbernya masuk sumber terpercaya. Tuh, makanya kalau tesnya ada tahapan-tahapannya, kita bisa langsung lihat sini. Tuh, dan juga ada hasil-hasilnya. Dan bisa juga digunakan dalam tugas Indonesia. Ini juga salah satu kelebihannya. Gitu. Ya, seperti ini. Dan di sini kita bisa juga ada task card-nya juga. Jadi kita lihat sumbernya dari mana, referensinya. Jadi bisa juga lihat referensinya memang, referensi yang memang tepat. Referensi bukan yang bodong. Bukan referensi yang, uh, apa, referensi yang halusinasi. Oh. Lalu mungkin gambaran tambahnya bisa juga suggestion tambahnya bisa juga tambahan. Nah, mungkin yang hal yang mungkin bisa tambahkan juga bisa kayak buatkan apa saja
kesempatan pendanaan di bidang penelitian ini. Itu bisa juga untuk digunakan. Om. Nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia Bapak Ibu semua, cuma nanti untuk hasilnya itu bisa tergantung, bisa dalam bahasa Indonesia juga atau bisa dalam bahasa Inggris. Cuman kita bisa apa namanya query-nya atau pertanyaan bisa dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia seperti itu. Dan juga sih statusnya pasti ada confidence levelnya juga Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengira-ngira sebenarnya emang hasilnya ini hasilnya emang bisa kita pakai atau tidak. Oh. Kemudian terakhir adalah ini mungkin saya tambahkan terakhir aja, misalnya siapa saja penulis terkenal di bidang ini. Nah, sehingga memang hal ini bisa digunakan oleh Bapak semua untuk mempercepat, jadi untuk proses penelitian juga. Kalau lihat di bagian paling awal presentasi saya, itu sebenarnya adalah tantangan peneliti itu juga ketika untuk mencari penelitian paling tepat, paling baik, dan segala macam hal. Tuh. Yang misalnya sebenarnya adalah peneliti di bagian di apa namanya di bidang ini, dan segala macam hal. Itu mungkin penjelasan sedikitnya untuk beli space, cuman disclaimer juga Bapak Ibu semua, saya mungkin tadi ingatkan lagi bahwa sebenarnya ini memang di luar dari pelangganan yang sudah ada. Jadi kalau Bapak Ibu memang tertarik, Bapak Ibu boleh coba berdiskusi dengan administrator Bapak Ibu semua, lalu nanti kita boleh diskusi lebih lanjut untuk bagaimana sebenarnya proses langganan atau biaya langganan ini untuk si beli space ini. Terima kasih pertanyaan Pak Eko Wahyudi. Mau menjelaskan untuk cara akses yang direct menggunakan akses institusi das Patimura. Tadi mungkin sama ya Bapak Ibu yang bertanya seperti ini. Jadi sebenarnya sama. Jadi untuk aksesnya saya sebutkan di awal. Saya bisa digunakan dengan dua dua cara. Ya, tadi misalnya dengan pertama adalah dengan langsung masuk dengan WiFi kampus, WiFi Patimura, connect saja, bisa langsung terdeteksi dan bisa langsung akses ini. Kedua adalah dengan menggunakan remote access namanya, yaitu adalah dengan apa namanya kedua adalah dengan eh, akses remote yaitu adalah kita bisa buat akun terlebih dahulu lalu setelah buat akun kita bisa nanti masuk ke bawah remote akses kita verifikasi bisa langsung terbaca seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu Sylvester Vena. Terima kasih Pak Dito untuk informasinya. Program semua materinya. Juga mungkin lupa searching baik untuk artikel maupun jadi jurnal untuk publikasi. Um, Mungkin nanti saya akan infokan lagi ke apa namanya ke administrator masing-masing kampus Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti saya akan juga berikan untuk panduan pencarian dari saya direct. Dan itu mungkin nanti saya akan share kepada administratornya mungkin kepada perpustakaannya untuk Bapak Ibu nanti mungkin bisa menanyakan panduannya seperti apa gitu. Tapi hopefully atau semoga yang sudah saya sebutkan tadi hari ini dia bisa berguna Bapak Ibu semua untuk juga mempraktikannya sendiri. Pertanyaan terakhir adalah langganan kita hanya untuk membuka akses baca jurnal ya. Tidak bisa akses search paper Scopus dan judul seperti Google Scholar. Iya Bapak Ibu, jadi memang untuk saat ini, untuk yang memang dilanggakan hanya untuk Science Direct saja. Mungkin Science Direct itu adalah website untuk membaca artikel gitu. Sama seperti dari list yang tadi saya sebutkan, itu emang kami juga memiliki produk namanya Scopus, yang mungkin Bapak Ibu sangat familiar sebut gitu. Nah, Scopus itu juga sama, konsepnya adalah berlangganan secara institusi gitu. Kebetulan saat ini memang dilangganan hanya untuk yang saya saja, untuk membaca artikel saja. Tuh, untuk Scopus memang terpisah dari hal ini. Lagi-lagi sama, kalau Bapak Ibu mungkin tertarik, bisa mungkin berdiskusikan dengan arbitrator Bapak Ibu masing-masing, untuk nanti kita, untuk nanti berdiskusi langsung dengan kami untuk bagaimana penawarannya. Gitu. Seperti itu, mungkin Bapak Ibu akan ada pertanyaan lagi terhadap Sales Direct ini. Sebenarnya memang untuk seminar hal ini emang kami tujukan untuk Bapak Ibu yang mungkin Bapak sempat terlewat untuk seminar
di bulan Januari kemarin untuk bagaimana cara penggunaan Science Direct karena emang Bapak Ibu mungkin sebagian besar adalah pengguna baru dari Science Direct gitu karena emang dengan adanya konsorsium Indonesia Timur itu kami akhirnya mengundang berbagai macam kampus-kampus di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua, kampus-kampus PTN negeri itu untuk bergabung dengan konsorsium tersebut dan akhirnya bisa berlangganan Science Direct ini gitu. Tujuan kami memberikan webinar ini adalah tadi untuk memberikan awareness kembali. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang mungkin masih baru baru pertama kali untuk menggunakannya. Kami harapkan Bapak Ibu semua untuk bisa menggunakan secara maksimal. Kami harapkan juga Bapak Ibu semua yang hari ini datang kepada webinar ini bisa juga menyebarkan informasi ini kepada rekan-rekan lainnya di kampus gitu. Karena tadi kita sudah berlangganan, kami harapkan penggunaannya secara terus menerus secara maksimal, secara masif gitu. Karena mau pakai sedikit, mau pakai banyak, sama-sama harganya Bapak Ibu semua. Jadi justru karena udah dilanggankan, kami harapkan bisa dipakai sebanyak-banyaknya gitu supaya terus menerus maksimal penggunaannya, terus menerus berkembang dan Bapak Ibu semua juga nantinya penelitiannya, outputnya tentunya akan juga semakin baik. Ada lagi Bapak Ibu semua yang ingin tanyakan? Oke, karena Bapak Ibu semua bisa mengambil informasi yang baik dari hari ini dan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kalau tidak ada lagi, mungkin saya izin Bapak Ibu semua untuk mengakhiri webinar hari ini. Terima kasih banyak dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang Bapak Ibu semua.